Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana kedudukan konselor di dalam satuan pendidikan setingkat sekolah dasar, ya. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah BK Perkembangan dan telah kurikulum pada semester ganjil program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika. Dan adik-adik, perlu kita tahu bahwa sebelum kita mengetahui bagaimana kedudukan konselor di sekolah dasar dan status tingkatnya, jadi perlu kita bekali diri kita tentang bagaimana karakteristik peserta didik di dalam tingkat sekolah dasar. Hal ini sebagai dasar pertimbangan, ya, sebagai dasar pertimbangan dalam merancang, membuat, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, hal ini yang perlu kita pahami betul, ya. Bagaimana sih karakteristik peserta didik di tingkat SD, di tingkat sekolah dasar? Ada beberapa hal yang menjadi patokan karakteristik peserta didik di tingkat SD, yaitu ada 6. Nanti akan saya bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa dipahami betul, ya, di dalam penjelasan saya di dalam video ini tentang bagaimana karakteristik peserta didik di tingkat sekolah dasar. Nah, kita memulai dari yang pertama, yaitu bagaimana karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada peserta didik pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar yang bersifat khas, ya, yang bersifat membedakan dengan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya, ya. Tentunya di sini yang dimaksud dengan yang melekat yaitu bagaimana sifat-sifat kekhasan mereka yang melekat. Intinya bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda. Ada perbedaan-perbedaan dari tingkat SD, ya, tingkat sekolah dasar, tingkat SMP, tingkat SMA dan SMK, atau setingkatnya sampai perguruan tinggi. Tentu berbeda di sini bagaimana karakteristiknya. Nah, yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan setingkat sekolah dasar yang tadi saya sebutkan dari awal. Mudah-mudahan pada pertemuan ini bisa kita ada gambaran, ya, ada gambaran-gambaran yang kita menjadi acuan kita dalam merancang, ya, dalam menyusun, merancang nantinya sampai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ini menjadi meskipun pada mata kuliah BK Perkembangan, ya, kita hanya masih sebatas mengetahui di sini bagaimana saudara bisa mengetahui, ya, dan pada mata kuliah telah kurikulum, saudara bisa menganalisa karakteristik apa saja yang ada pada satuan pendidikan ini. Nah, mulai dari karakteristik yang pertama, yaitu bagaimana aspek psikis atau motorik siswa di tingkat satuan pendidikan. Nah, tentunya di sini di dalam
pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar di aspek motoriknya, ya, di mana di beragam antara satu peserta didik yang lain dan yang satu dengan yang lain itu berbeda, baik itu dalam bidang tinggi, dalam skup tinggi, dalam aspek tingginya, berat badannya, ya, tentu otot-ototnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa hal yang mencirikan mereka bahwa pada tingkat ini pertumbuhan motoriknya itu semakin terlihat jelas, ya, karena mereka ini berada pada masa-masa pertumbuhan. Masa-masa SD ini adalah masa-masa pertumbuhan, yaitu antara 7 sampai 12 tahun di situ. Nah, aktivitas motorik ini tentu bisa kita lihat secara kasat mata, yaitu bagaimana tingginya. Setiap tahun berubah tingginya, berat badannya berubah, dan kekuatannya juga berubah. Nah, tentunya di sini yang dikatakan normal di dalam fisiknya aspek motorik ini, yaitu di mana antara, ya, tinggi, berat badan, dan kuatnya itu adalah seimbang. Semakin seimbang, semakin matang, maka mereka bisa, kalau kita melihat semakin matangnya mereka tentang fisiknya, tentang berat badannya, ya, tentang kuatnya, tentu juga di sini mereka sudah bisa melakukan perilakunya itu sudah bisa koordinasikan dengan baik. Intinya bahwa dengan aspek motoriknya semakin berkembang, antara siswa yang berumur 7 sampai 12 tahun ini ditandai dengan aktivitas motorik yang lincah, ya. Oleh karena itu pada usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan dan keterkaitan dengan motoriknya. Nah, selain itu pada sistem geraknya, sistem ini sudah mengacu kepada minat mereka. Apa yang diinginkan sudah bisa terlihat di situ. Bagaimana setiap geraknya sudah sesuai dengan minat-minat mereka saat itu. Nah, semakin tentunya di sini semakin matang atau semakin matang motoriknya itu, maka semakin baik. Nah, ini yang perlu kita merangsang bahwa kalau kita melihat dari sifat fisik motoriknya, tentunya nanti kita sebagai seorang konselor, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin meningkatkan atau mematangkan aspek psikis motorik pada anak usia 6 sampai 12 tahun ini. Tentunya yang berhubungan dengan fisik mereka. Nah, aspek yang kedua adalah pada aspek kognitif. Aspek kognitif ini adalah aspek knowledge-nya. Pada aspek-aspek knowledge ini, ya, tentunya bisa terlihat dari kemampuan mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, ya, berhitung, sehingga mereka sudah bisa menyusun atau merangkai kata-kata menjadi kalimat. Pada umur-umur 6 sampai 12 tahun mereka sudah lancar pada menyusun atau sampai mereka mengasosiasikan. Kalau kata tembok itu mereka bisa mengasosiasikan. Tembok itu seperti apa? Bisa melihat ciri-cirinya. Nah, dan juga bisa mereka
mengklasifikasikan, membuat pengelompokan terhadap kata-kata itu. Atau kalimat, membuat klasifikasikan angka, huruf, kalimat, kata. Mereka sudah bisa di situ. Nah, sehingga pada umur 7 sampai 12 tahun ini mereka juga bisa memecahkan masalah yang mereka sudah bisa memecahkan masalah yang sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Tentunya di dalam pemecahan masalah ini masalah yang ringan. Nah, bagaimana caranya kita melihat bahwa kalau Viase mengatakan bahwa pada umur-umur ini, pada umur-umur 7 sampai 12 tahun itu mereka sudah bisa mengklasifikasikan kognitif mereka. Bisa membaca, sampai bisa membaca, menghitung, menulis, dan yang lain. Yang kedua adalah menyusun kalimat, menyusun kata, angka, huruf di situ dengan baik. Sehingga mereka dan juga mereka bisa mengasosiasikannya. Nah, yang ketiga adalah mereka bisa memecahkan masalah yang ringan, yang sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Bagaimana caranya kita sebagai konselor untuk merangsang itu, untuk bisa meningkatkan itu, bisa mematangkan aspek pada aspek ini? Tentunya dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk bertanya, memberikan kesempatan mereka untuk bisa bertanya, mengungkapkan pendapat mereka, dan menilai sesuatu. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa di dalam pengembangan aspek kognitif ini kita harus bisa memberi peluang yang banyak terhadap mereka. Ya. Tentunya peluang-peluang ini yang harus terus dikembangkan pada siswa yang umur-umur SD, bagaimana mereka bisa bertanya, berani bertanya, berani mengungkapkan pendapat mereka, berani menilai bahwa kalau memang itu angka 1 ya tetap angka 1. Kalau mereka memang itu benar ya tetap itu benar. Kalau memang itu putih ya tetap itu putih gitu. Ya, jadi bagaimana kita merangsang mereka untuk bisa menilai sesuatu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, yang berikutnya, aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial ini pada aspek sosial di tingkat-tingkat umur 7 sampai atau 6 sampai 12 tahun ini mereka sudah terlihat dalam kondisi bisa egois, egoistis, di mana di dalam mereka sudah sanggup menyesuaikan diri mereka, dari sikap berpusat pada diri mereka, mereka sudah bisa menyesuaikan diri perlahan-lahan, sifat egois mereka muncul di situ, Tentu di sini juga sikap kerjasamanya, sikap kerjasama atau kooperatif mereka sudah bisa dibangun. Nah, bagaimana melakukan kerjasama yang baik, serta mereka juga sudah peduli pada orang lain. Nah, sifat-sifat ini yang perlu kita tanamkan pada siswa di umur-umur itu. Umur-umur 7 sampai atau 6 sampai 12 tahun ini. Bagaimana bisa mereka bisa menilai, mereka bisa menilai penyesuaian diri mereka dengan baik, mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi dengan baik dengan keadaan-keadaan mereka, baik itu kondisi dengan lingkungan, kondisi dengan teman sebayanya, kondisi dengan kemampuan mereka. Nah,
Sehingga mereka pada umur ini memang kita akui bahwa egoistis mereka itu sudah mulai terlihat. Nah, bagaimana menetralisasikan, ya saya sebut menetralisasikan sifat egois itu atau mengurangi, ya, dengan cara apa? Nah, sikap kerjasama ini perlu juga dibangun, ya. Sikap kerjasamanya, bagaimana hubungan dengan sosialnya, baik hubungan dengan teman-teman sebayanya, guru-gurunya, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Ini yang perlu kita bangun di situ. Nah, sehingga pada masa-masa ini perlu juga kita ajarkan bagaimana mereka bisa bersosial dengan menggunakan peer group atau teman sebaya mereka. Lebih banyak mereka berdiskusi, misalkan membuat kelompok dengan teman-teman sebaya mereka. Nah, pada aspek sosial ini, pada umur-umur ini memang sudah mulai terbangun dengan baik, ya, aspek sosialnya. Mana anak-anak yang mempunyai teman yang banyak, mana yang disukai, ya, mana yang diinginkan, berteman dengan siapa. Nah, ini yang perlu kita bangun di situ, bahwa bagaimana caranya kita agar aspek sosial ini lebih terbangun dengan baik. Nah, yang keempat adalah aspek emosi. Nah, di sini pada umur 6 sampai 12 tahun, ya, pada aspek emosi ini mereka sudah bisa mengenal namanya bagaimana bisa perasaan senang di situ, ya, bergairah, ya. Kalau dia emosi positifnya perasaan senang, ya, bergairah, bersemangat, rasa ingin tahunya tinggi di situ. Nah, sehingga bagaimana caranya kita merangsang itu agar menjadi lebih baik. Kalau mereka lagi sedang itu apa yang akan mereka lakukan? Seperti apa acuan kesenangan itu? Nah, agar tidak terjadi kekeliruan di situ. Nantinya kalau mereka sedang, bagaimana bisa mengekspresikan kesenangan itu dengan baik. Sehingga kalau mereka lagi bersemangat tinggi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini kita sebagai seorang konselor harus tahu betul seperti apa mengekspresikan perasaan emosi-emosi mereka. Kalau mereka lagi marah, misalkan emosi negatifnya, kalau dia lagi marah sama teman-temannya itu bagaimana caranya? Apakah dengan cara yang wajar atau tidak wajar di situ? Nanti, nah, apa emosi negatif ini atau emosi negatif yang seperti tidak senang, kecewa, marah, sedih, ya, ada hambatan, bagaimana caranya mereka mengekspresikan, bagaimana caranya memecahkan masalah mereka seperti itu. Tentu di sini harus kita ajarkan bahwa kalau kita melihat aspek emosi ini berkaitan semua dengan bagaimana motorik mereka, bagaimana dengan kognitif mereka, sehingga pada tataran aspek sosial mereka, sehingga pada tataran anak-anak 6 sampai 12 tahun ini perlu kita ajarkan bagaimana cara mereka untuk memecahkan masalah mereka. Baik itu dengan kalau mereka tidak senang dengan sesuatu, bagaimana caranya memecahkan masalah itu. Kalau dia kecewa, kalau dia marah, itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa perasaan-perasaan ini yang harus bisa diekspresikan dengan baik. Harus bisa, kalau perasaan negatif ini harus bisa dikontrol dengan baik. Jangan sampai, ya, ketika mereka marah, ya, ketika mereka marah atau mereka kecewa, mereka pulang panggil orang tuanya datang ke sekolah,
bawa rantai motor, bawa rantai atau bawa parang ke sekolah. Sehingga yang pernah kejadian di Lombok Timur itu, mereka ada siswa yang berkelahi dengan teman sekelasnya, dia kecewa karena kalah. Sehingga dia pulang ke rumah, panggil orang tuanya datang, tiba-tiba pukul gurunya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ajarkan, bagaimana kalau mereka lagi kecewa, kalau mereka kalah, kalau mereka ada hambatan, apa yang harus dilakukan? Disinilah tugasnya seorang guru dan seorang konselor di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat ketika emosi-emosi negatif yang lebih banyak muncul? Tentunya di sini kita harus banyak memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik untuk menggali bagaimana mereka bisa menggali emosi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tentu di sini adalah tugas seorang konselor membuat program-program yang baik, terutama program-program yang baik di dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, yang berikutnya ada yang kelima adalah aspek moral. Nah, yang tadi saya singgung bahwa kalau mereka lagi marah, ya, kalau saya pulang panggil orang tua saya datang, tiba-tiba bawa rantai motor, misalkan bawa parang, tiba-tiba pukul gurunya, apakah itu baik? Apakah itu keliru? Apakah itu salah? Nah, tentunya pada aspek moral ini yang perlu kita lihat, bahwa kalau perilaku seperti itu, apakah itu digolongkan perilaku baik apa buruk? Apa perilaku baik apa salah itu. Sehingga pada aspek ini kita sebagai seorang konselor mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana perilaku yang baik dan perilaku yang salah. Kalau saya lagi marah sama teman, apa saya harus pukul mereka? Apa saya harus tunggu mereka pulang? Ya, apa saya harus kelahi di tengah jalan atau langsung di situ di dalam kelas saya harus pukul? Nah, apa yang harus saya lakukan ketika saya marah? Misalkan saya sebagai siswa kelas 5 misalkan, saya marah pada teman saya karena dia menyinggung perasaan saya, misalkan dia memanggil nama saya dengan nama orang tua atau dengan nama-nama yang membuat saya marah, ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada siswa tentang moralnya. Tentang kalau saya lakukan ini baik enggak, kalau saya lakukan itu baik enggak. Ini berkaitan dengan aspek kognitif mereka juga. Aspek pengetahuan mereka, knowledge mereka, keterampilan mereka. Sehingga pada aspek moral ini akan terlihat bagaimana aspek sikapnya. Ya. Dia akan bisa membedakan mana yang baik dan buruk, sehingga perilakunya akan berbeda. Nah, pada aspek yang terakhir adalah aspek religiusnya. Tentu di sini pada aspek-aspek ini yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai keagamaan mereka. Kalau dia Islam, seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau dia agama yang lain, seperti apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini, di dalam nilai aspek religius ini, kita siswa bisa menerima nilai-nilai keagamaan mereka. Nilai-nilai agama yang lebih tinggi dari nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai keluarga.
Nah, tentunya di dalam aspek religius ini kita perlu menanamkan bahwa fungsi dari eh, aspek ini bahwa nilai atau aspek religius ini, aspek keagamaan, nilai keagamaan itu kita perlu tanamkan bahwa lebih tinggi nilainya daripada nilai-nilai baik itu secara pribadi dan nilai-nilai kekeluargaan. Hal ini mengacu pada nilai normal, ya aspek normal, aspek emosi, aspek sosialnya, aspek kognitifnya, serta psikisnya. Nah, fisiknya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa pada tingkat satuan pendidikan bahwa aspek-aspek ini perlu kita ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini dalam video ini bisa dicerna dengan baik, bisa dimengerti. Kalau memang ada pertanyaan nanti lewat chat, ya, ada lewat WA dan yang lain. Nah, video ini akan saya unggah di channel YouTube dan nanti akan saya share juga di e-learning-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau memang ada kekeliruan di dalam penyampaian ini tentang karakteristik peserta didik di tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Dan jika adik-adik mahasiswa kurang puas dengan penjelasan ini, bisa kita diskusi di saat kita nanti pada saat pertemuan sinkronus. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.